Ribuan warga memadati jalan. Kepala Sekolah Dasar Mendapat info 10 Kecamatan Pleret dipanggil polisi untuk sebar uang. sebesar 20 juta rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada acara kali ini. Baik, di sini saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk ngobrol santai nih tentang suatu topik. Di sini saya akan membahas tentang suatu topik yang sering banget kita jumpai di kehidupan sehari-hari, namun sering banget tidak dianggap. Kira-kira Bapak atau Ibu dan teman-teman semua tahu dari di sini saya akan membahas sebuah topik apa? Misinformasi. Ya, benar sekali. Di sini saya akan membahas tentang misinformasi. Misinformasi ini adalah menyampaikan informasi yang belum benar adanya atau belum benar faktanya, tetapi sudah menyebar kemana-mana. Sebagai untuk memulai topik kali ini, sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Coba kita ingat sebentar, pernah tidak teman-teman atau Bapak Ibu sebelumnya merasakan misinformasi? Nah, misinformasi ini sangat sering di kehidupan sehari-hari. Contohnya kita bisa lihat pada contoh sederhananya, Bapak Ibu dan teman-teman mendapatkan notif WhatsApp dari kerabat atau teman-teman dekat tentang beberapa macam hal informasi. Contohnya seperti ketika memakan durian sehabis vaksin bisa membuat meninggal dunia, atau BPJS gratis sudah ditiadakan, harus didaftar dari link ini atau sebagainya. Nah, itu semua adalah contoh-contoh dari misinformasi. Mungkin sedikit agak lucu, agak membuat resah, tapi yang jelas itu semua sangat membuat kita khawatir. Masalahnya begini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Misinformasi ini bukan hanya kesalahan memberikan informasi, tetapi misinformasi ini bisa menyebabkan banyak hal, seperti misalnya ketika seseorang mendapatkan sebuah informasi dan informasi itu salah dari pemerintah, orang tersebut otomatis tidak akan percaya lagi kepada pemerintah. Mungkin dia juga tidak akan mengikuti vaksin, atau terjadi konflik di antar masyarakat. Kita ambil contoh sederhana saat COVID-19. Ada video viral seorang ibu-ibu yang berteriak di sebuah pasar, di mana pasar tersebut adalah tempat yang sangat ramai depan, karena banyak orang dong. Dia berteriak dan berkata bahwa vaksin itu hanya dibuat-buat oleh pemerintah, akan ada sisi negatifnya, dan sebagainya. Itu membuat masyarakat kewalahan, khawatir, dan tidak ingin memvaksin. Itu adalah salah satu contoh misinformasi pada saat COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian pasti penasaran dong, kenapa sih misinformasi ini sangat cepat untuk tersebar luas di kalangan masyarakat? Baik, di sini saya ada 3 alasannya kenapa misinformasi ini sangat mudah untuk menyebar. Yang pertama adalah kita semua saat ini hidup di era digital. Siapa saja nih akan bisa membuat misinformasi. Kita tinggal mencari informasi yang tidak akurat, lalu menguploadnya di sosial media, kemudian banyak yang like, mendapat viewer banyak. Dengan viewer yang banyak tersebut, otomatis dia akan mendapat banyak kepercayaan dari masyarakat sekitar, sehingga informasinya terdengar akurat, padahal faktanya tidak ada. Yang kedua adalah masalah pribadi, perasaan, keyakinan. Ketika informasi yang kita dapat sesuai dengan perasaan kita atau keyakinan kita, otomatis informasi itu akan langsung kita percayakan. Misalnya, beberapa dari kita
beberapa dari kita ini pasti pernah tidak menyukai sistem pemerintahan dan sebagainya. Maka ketika mendapatkan informasi tentang pemerintahan yang tidak jelas faktanya atau hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal negatif, itu langsung kita percaya. Karena apa? Karena ada muncul rasa ketidaksukaan terhadap pemerintah. Dengan mendapatkan informasi tersebut, kita langsung percaya. Yang ketiga adalah terlalu buru-buru dan cepat-cepat atau terlalu ikut-ikutan untuk sekedar menyebarkan informasi, padahal informasi yang kita dapat itu belum tentu kebenarannya. Itu juga alasan kenapa misinformasi sangat cepat untuk menyebar. Sampai sini Bapak Ibu dan teman-teman Masih. kan? Oke, kita lanjut ke bagian penting nih. Bagian penting di sini adalah bagaimana komunikasi publik itu berperan dalam meluruskan misinformasi. Kita anggap saja komunikasi publik sebagai jembatan. Komunikasi publik ini menyalurkan informasi dari pemerintahan menuju masyarakat bawah. Perlu kita catat di sini bahwa saat menyampaikan komunikasi publik itu tidak hanya sekedar memberikan informasi, tetapi informasi yang diberikan itu harus jelas, akurat, sistematis, sesuai dengan fakta, dan sebagainya. Bayangkan saja ketika ada kebijakan baru tentang pendidikan, disampaikan dengan bahasa-bahasa yang baku, terlalu kompleks, dan terlalu ilmiah sehingga masyarakat Bapak Ibu di pedesaan mungkin tidak akan mengerti dengan bahasa-bahasa seperti itu. Dikarenakan apa? Masyarakat desa kebanyakan itu memiliki pendidikan yang tidak terlalu tinggi, sehingga pemahaman dengan kata-kata kompleks kurang dimengerti. Maka ketika informasi yang disampaikan kepada masyarakat menggunakan bahasa-bahasa seperti itu, jelas sekali bahwa informasi itu tidak akan sampai atau mungkin muncul kebingungan dan kesalahpahaman di antara masyarakat. Sekarang kita lanjut ke contoh. Contoh lagi nih. Kita buat contohnya sama seperti sebelumnya tentang COVID-19. Karena kericuhan tentang vaksin dan banyak orang yang tidak ingin vaksin, ada sebuah desa di Jawa Tengah. Seorang kepala desanya itu melakukan komunikasi publik melalui dia mengumumkan di sebuah masjid dengan bahasa daerah dan disertai dengan sedikit humor. Untuk apa? Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakatnya. Serta dia melakukan vaksin langsung di depan masyarakatnya. Dengan begitu, tidak akan ada kesalahpahaman tentang bahaya vaksin dan segala macam, karena kepala desa membuktikan secara langsung bahwa vaksin tersebut tidak ada unsur negatifnya. Perlu Bapak, Ibu, dan teman-teman tahu bahwa komunikasi publik ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan. Kita sebagai masyarakat juga memiliki peran yang sama. Perannya di sini adalah banyak hal, bisa melalui hal-hal kecil seperti ketika kita mendapatkan pesan WhatsApp dari teman-teman kita atau kerabat kita dan kita menggali informasi tersebut ternyata hoax, kita jangan langsung memarahi mereka, tetapi tahap demi tahap kita memberikan nasihat kepada mereka. Selain itu, kita juga bisa nih ketika mendapatkan informasi, kita harus langsung menggali informasi tersebut. Itu benar sesuai fakta tidak? Jika tidak, sebaiknya kita tidak ikut-ikutan untuk membagikan berita tersebut. Dengan begitu, penyebaran misinformasi tidak akan terus berlanjut. Kita bisa melakukan edukasi kecil seperti ini dulu. Selain itu nih, ada hal yang lebih penting. Kita harus mengetahui mana yang opini dan mana yang fakta. Di kehidupan kita sehari-hari pasti banyak orang-orang yang memberikan pengalaman pribadi mereka. Seperti misalnya, itu memang fakta kok, teman saya sudah pernah ngalamin. Atau saya setelah minum jamu doang sudah sembuh kok dari COVID-19 dan sebagainya. Itu kan hanya
opini, pengalaman mereka doang, dan tidak berdasarkan fakta, tidak ada kajian ilmiah di dalamnya dan sebagainya. Hal tersebut seharusnya kita tidak perlu untuk langsung percaya karena itu kan pengalaman mereka. Lantas, untuk apa kita percaya? Lebih baik kita tahu yang mana yang opini dan yang mana yang fakta. Opini itu benar-benar berdasarkan fakta atau hanya opini semata? Solusi dari misinformasi. Kita membuat solusi jangka panjang dari misinformasi ini. Kita bisa memberikan solusi berupa literasi digital. Kita menjelaskan kepada orang-orang dari kecil, dari anak-anak sampai dewasa, cara menggunakan teknologi dengan benar. Cara membedakan mana yang informasi yang benar atau hanya hoax belaka. Zaman sekarang semua sudah serba gratis. Pelatihan literasi digital banyak secara gratis. Kita hanya perlu memilih tentang bagaimana cara melakukan pelatihan tersebut. Apakah ada kemauan dalam diri kita sendiri untuk berlatih? Bagaimana cara memilah informasi dari media sosial sekarang ini? Algoritma dari media sosial juga sangat berpengaruh saat ini. Ketika kita sering nonton video-video konspirasi tentang hal-hal yang tidak nyata atau hal-hal yang tidak fakta, otomatis beranda kita atau zaman sekarang nih FYP ya, beranda ataupun FYP kita itu akan terus bermunculan video konspirasi banyak hal. Dan lama-kelamaan kita akan mempercayai gelembung-gelembung informasi itu, yang padahal informasi itu tidak berdasarkan fakta. Kita terus mempercayai itu dan lama-kelamaan kita akan hidup dengan tidak objektif. Bukan begitu Bapak Ibu dan teman-teman? Dan alangkah baiknya kita itu harus keluar dari gelembung-gelembung informasi yang tidak jelas itu, tidak fakta, tidak akurat. Kita harus keluar dari sana. Karena apa? Kita perlu menjalankan hidup dengan berbanyak fakta, bukan hanya kebohongan belaka. Kita perlu bergembira saat ini masih banyak komunitas-komunitas para pemuda atau ibu-ibu juga, banyak komunitas yang ingin meluruskan misinformasi yang ada. Mereka terkadang membuat unggahan-unggahan video di TikTok ataupun YouTube tentang misinformasi yang memanas saat ini, lalu diluruskan. Apakah misinformasi itu sesuai dengan fakta atau tidak? Kita perlu berbangga dengan orang-orang seperti itu. Sebenarnya kita sebagai masyarakat bisa menjadi pelindung untuk sesama kita. Karena apa? Karena kita mampu. Kita hanya butuh waktu, kemauan, pengetahuan, keterampilan, belajar, dan sebagainya. Jika kita mampu melalui itu semua, bukan tidak mungkin masyarakat Indonesia akan jauh lebih cerdas, lebih kritis, dan lebih mampu menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin terjadi ke depannya. Saya berharap Bapak, Ibu, dan teman-teman semua setelah keluar dari acara ini, setelah mendengarkan topik dari saya, bisa tahu dan memilih bagian mana. Bagian mana yang bakalan Bapak Ibu pilih ke depannya sebagai penyebar keresahan atau pengambil informasi atau menggali informasi atau hanya ikut-ikutan atau memang benar-benar peduli. Pada saat ini kita sangat perlu orang-orang yang bukan hanya pintar tetapi benar-benar peduli. Dia memahami masalah-masalah misinformasi itu dan apa, dan mau meluruskan dengan cara yang lebih baik sehingga semua orang bisa memahaminya. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman semua kedepannya mampu mengambil posisi mana, bagian mana yang akan Bapak Ibu pilih. Mungkin itu saja
yang bisa saya bahas di topik kali ini. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya mengerti tentang topik yang saya bawakan ini, karena topik yang saya bawakan cukup menarik ya teman-teman. Saya minta maaf bila ada kata-kata yang salah. Dan terima kasih atas segala perhatian dari Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.